Itu jujur aja lah, benyamanan, memang nyaman memeliharanya rumah kayu itu dari najis. Karena bila anak tuh bakamih, misalnya mau si Ali bakamih misalnya, kalau rumahnya kayu, banyu kamih itu masih basah, siram ya, ini najis itu masuk ke salah-salah papan. Terbuang najis itu di antara papan tadi, di salah-salah papan. Tapi kalau inya misalkan nang keramik seperti di luar ini, misalnya Ali bakamih, tak bakamih misalnya, banyunya bakamih, ada berapa titik banyunya tahambur di teras itu. Lalu misalnya datang bini ulun mengambil air seember, disiramnya itu nang basah, kan banyak kayak itu main siram aja atau langsung pel aja. Ini perhatikan juga, jangan yang basah langsung dipel. Kalau pian anak bakamih basah lalu langsung dipel, itu sama namanya menyebarkan najis. Karena najis itu jadinya tahambur. Kalau ngepel tuh pakai kain basah lah. Atau pian siram banyu, nah, siramkan, lalu kemudiannya jalan. Kemana mengalirnya banyu, sealaman tuh hukumnya najis. Jadi bukan begitu caranya membersihkan air kencing tadi. Caranya bagaimana? Caranya ada dua. Sekarang kita katakan. Yang pertama disebut dengan najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang najis itu sudah kada nampak lagi. Contoh, ya ulun katakan anak ulun bakamih di teras. Kapannya bakamih? Pagi. Jam 7 pagi bakamihnya bermainan bakamih situ. Habis itu kada kami hiraukan, biarkan aja. Sampai sore kira-kira banyu kami itu masih ada lah. Kering lah. Kita carikin kada ada bekasnya lagi, kering sudahnya. Tapi pertanyaannya, lantai itu hukumnya tetap najis kah kada? Najis, sekalipun najisnya kada kelihatan. Itu namanya najis hukmiyah. Secara kasat mata memang kada tampak kotorannya, tetapi hukum lantainya najis. Nah, membersihinya kayak apa? Membersihinya pian pastikan dulu di mana najis itu ada. Ternyata najisnya di sini jar. Ini bekas kamihnya sudah kering, tapi ya sudah, yang kering tadi langsung pian tumpahi air, segayung kah, seember, terserah pian. Apabila pian tumpahi, suci sudah lantai itu. Sekalipun lantai itu masih basah karena siraman tadi. Ada yang bertanya, Ahmad Jaini jar, kalau aku misalnya habis menyiram anak bakamih, lalu kamihnya kering, lalu kesiram pakai air, lalu basah, basahannya tuh belum lagi kulap, bolehlah sembayang di atasnya? Boleh sekalipun masih basah. Bisa dipahami lah ibu-ibu kira-kira lah. Jadi jangan lagi cucu atau anak bakamih langsung banyu kamih itu disiram banyu baru dilap. Percuma pian lap juga, ya tetapinya najis. Dibalik caranya, jangan disiram baru dilap, tapi dilap dulu sampai kering baru siram. Karena begitu pian siram, sekalipun inya kada kering belum, masih basah. Maksudnya kan? Inilah si Ali bakamih sini, bakamih. Lalu ulun sapu sampainya kering. Begitu kering tidak, japai pun kada ada basah lagi, siramkan banyu. Nah, banyu yang kita siram itu pasti menimbulkan genangan kalau di lantai. Genangan air itu disembayangi boleh kada Pak? Tapi sebaliknya, kalau ini masih basah kamih, banyu kamih itu basah, lalu pian siram banyu segayung, berarti air kencing ini dengan air di gayung bercampurnya kalau. Lalu pian lap, meskipunnya kering, kada boleh disembayangi, karenanya najis. Jadi caranya dibedakan ini. Pun dilap dulu sampai kering atau biarkan kayaknya kering. Andi biarkan atau dilap pokoknya kering. Begitunya kering baru disiram. Paham lah? Baik, itu namanya najis hukmiyah, yaitu najis yang bendanya tidak lagi terlihat. Cuma secara hakikatnya najis. Yang kedua najis ainiyah. Najis ainiyah itu bendanya jelas-jelas ada. Contohnya ini natahi ayam, babijian, seikungan kelihatan. Ya karena kelihatan baju ulun putih, harusnya putih. Nih katakan kayak ayam. Kelihatan enggak? Ini tahi bijian mencungkung si tahi dah. Lalu yang tahi ini, yang seikungan mencungkung tahi ini tadi, ada juga nih pulang kadang-kadang sebagian bebinian, tapi sebagian kada. Bilanya melihat tahi ayam di pelatar langsung main siram.
langsung siram kita lah supaya itu tahu lah pian kemana tahi itu berjalan nya kan menyiram itu kan menghilangkan memindah aja menggeser itu kalau yang asal tahi jadi siram ya tergeser terbawa gitu dah terbawa karena dorongan air yang asalnya di sini terbawa gitu dah terbawa gitu nah kemana inya berjalan berdasarkan seretan air tadi itu najis seluruhnya tuh bukankah itu cara menghilangkan najis ainiyah itu. Jadi kayak apa caranya? Caranya pian ambil najisnya. Ini loh tai ayam, lo tai kucing, ambil. Kalau tai ayam ambilnya kain ke apa? Ambil, buang. Ambil kemudian buang. Berarti sudah, berarti itu tinggal sisa yang lagi sisa-sisa sedikit. Nah sisa itu pian kayak apa? Kayak pian sapu sampainya karing. Begitunya karing berarti kada lagi kelihatan kalau bendanya. Kada kasat mata lagi berarti kembalinya ke hukum hukmiyah tadi. Apabila sudah kering kada kelihatan apa-apa lagi, siram sudah dengan banyu, kada ada masalahnya. Tapi bukan dengan najisnya ada begini, lalu najis tu pian siram. Oh kada begitu. Kalau najis yang ada tuh disiram sekali lagi ulun ulang, inya mengalir 30 cm, 40 cm ke depan, ya semua yang dialirinya tuh akhirnya jadi najis. Itu bukan menghilangkan, menyebar najis namanya. Bisa dipahami itulah.